Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda bertuah. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar kalian semua penonton channel Tauhid Metafisik? Semoga kalian disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi langit dan di antara keduanya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang banyaknya pertanyaan yang menurut saya perlu dibahas dan penting dibahas tentang energi metafisika di alam semesta ini yang menyangkut tentang mustika atau pusaka, baik itu jenis keris, jenis batu, atau pusaka-pusaka lainnya. Yang pertanyaannya dan judulnya adalah, apakah benda mustika atau pusaka bisa memiliki energi gaib tanpa dikirakati ataukah tanpa diritualkan? Nah, itu yang kita akan bahas lebih detail dan dalam pada kesempatan kali ini. Nah, jadi pertanyaan ini sangat bagus menurut saya ya, karena perlu kita kaji. Karena banyak juga peristiwa yang pernah saya alami ataukah teman yang saya alami dan pelanggan-pelanggan gitu. Padahal kejadian itu ada sumber-sumbernya sehingga menciptakan keganjilan-keganjilan ataukah fenomena yang tidak masuk akal. Apakah bisa mustika, pusaka, ataukah keris itu memiliki energi tanpa diritualkan? Bisa ya, bisa jawabannya. Kebanyakan yang energi ataukah hal metafisika yang ada pada mustika pusaka tersebut yang paling banyak tanpa diritualkan memiliki energi metafisik ataukah gaib adalah paling banyak itu hal negatif ya. Ada yang positif tapi sangat jarang. Nah, banyak juga yang pusaka itu turun-temurun, berpindah-pindah bahkan dari satu titisan ke orang lain, sehingga dia merasakan energi tertentu yang sangat besar pada keris atau pusaka setelah dia maharkan. Padahal keris pusaka itu sudah diritualkan oleh nenek moyangnya sampai khodam penjaga pada pusaka yang turun-temurun terus-menerus itu sampai kepada pemegang meskipun bukan titisan yang khodam atau jin tersebut tidak mau meninggalkan pusaka tersebut, sehingga itu bukan karena energi alam tapi itu memang sudah diritualkan oleh buyut-buyutnya ya. Dan ada salah satu kisah ya, kisah nyata dari teman saya yang dia adalah pedagang batu akik atau gemstone. Dia banyak bermain bongkah dari zaman dulu dan sering melihat fenomena aneh ya, ganjil. Misalnya dari sebuah batu yang berbentuk bongkah itu mengeluarkan asap tiba-tiba yang tidak ada fenomena asap itu baik dari samping, dari dalam kamarnya dia ngerokok atau apa, tidak ada, tapi selalu terjadi di atas jam 1 malam ya. Itu bawaan dari alamnya, sering keluar asap, dan itu biasa mengeluarkan asap adalah hal negatif pada pusaka ataukah batu tersebut. Jadi energi yang dari alam ada di benda-benda tertentu ya, benda-benda tertentu
yang misalnya kalau di batu akik itu bisa disebut dengan batu giok sojol, ataukah giok Hercules, ataukah Kingston Marantale, ataukah giok Pincelebes. Itu sudah memiliki energi alam ya, karena kandungan mineral pada batu tersebut sehingga mampu menambah energi 15-25% ya. Itu energi alam, kekuatan yang menambah kundalini atau energi kesehatan dan kekuatan pada tubuh kita dengan menggunakan air rendamannya. Nah, yang membawa keberuntungan misalnya pada seseorang, ada kadang-kadang benda itu dia proses dari bongkah, tidak pernah dilakukan ritual, tapi membawa keberuntungan ada ya. Ada yang seseorang cocok dengan benda tersebut. Dan itu percaya tidak percaya itu sering terjadi. Banyak orang yang ketika membeli batu, dia mengalami keberuntungan yang tidak pernah dia alami dan tidak masuk akal ya. Ada juga yang tanpa sengaja seseorang mendapatkan batu akik memiliki energi yang basicnya tidak ada energi pada benda tersebut, tapi ternyata tukang gosoknya adalah seorang ustadz ya. Jadi seperti saya yang membantu memproses batu-batu saya itu seorang ustadz ya, dan kesehariannya adalah seorang ustadz mengajar ngaji dan sebagainya, dan dia hobi gemstone dan juga membuka lapak untuk jual beli akik dan penggosokan. Nah, beliau ini juga sering ketika menggosok batu sambil membaca sholawat ya, sambil membaca ayat-ayat pendek ya, yang dia tidak sadari ternyata ayat itu diserap energinya oleh mustika tersebut dan memiliki energi, dan tidak semua batu menyerap energi yang diucapkan oleh ustaz tersebut ya. Misalnya seperti dia menggosok Allahumma sholli ala Muhammad, nah tanpa sadar itu memiliki energi sehingga sering membantu si pemakainya itu terhindar dari musibah-musibah yang tidak diharapkan ataukah orang yang mencoba menzolimi dia ya. Nah, itu juga bisa penyebabnya. Itu termasuk kena ritual yang tanpa disengaja ya. Bahkan tasbih pun ya, ketika sering dilakukan zikir menggunakan sebuah tasbih, itu pun bisa menjadi saksi di akhir kiamat nanti ya. Tasbih pun jika sering dipakai itu bisa menjadi saksi di kehidupan kita kelak di akhirat. Bahkan juga kenapa cincin-cincin dari para wali ataukah tasbih-tasbih dari para ulama itu keramat memiliki energi tertentu, karena tidak pernah lepas dengan zikir-zikir yang digunakan oleh para kiai atau wali tersebut. Jadi itu sebenarnya tanpa disadari, dan banyak kisah yang saya dengar dan memang real terjadi dari ustadz-ustadz teman saya bergaul. Itu hari ini tasbih itu hilang di leher istrinya, besoknya kembali kepada si pemakai, besoknya hilang lagi di saudaranya, dan seterusnya. Kejadian-kejadian yang tidak masuk akal tapi itu benar terjadi dan disaksikan oleh banyak orang ya. Itu kenapa? Itu akibat amalan-amalan yang sering dipakai membaca ayat-ayat suci dan doa-doa kepada Tuhan penguasa alam semesta ini. Jadi jarang ya, kebanyakan yang nempel kepada pusaka atau batu akik itu yang jenisnya negatif ya, karena memang jenis akik dan keris itu disukai jin ya untuk tempat tinggal, karena dia benda-benda yang terbuat dari besi-besi lama atau batu akik itu terpendam selama puluhan juta tahun, sehingga sangat bagus untuk tempat tinggal makhluk software, tapi kebanyakan negatif. Dari mana saya tahu? Karena banyak barang-barang pelanggan yang saya aktifasi, bahkan sampai 35 pieces ya yang saya harus mentirakati, menetralisir dulu ya, selama bermalam-malam mengantre barang tersebut. Siapa yang duluan kirim maka itulah yang tercepat untuk diaktifasi dan dikirim. Dan saya selalu berpesan untuk jangan sombong dalam melakukan hal-hal di dalam kehidupan ini menggunakan mustika, karena itu akan berefek yang tidak baik, karma kepada diri sang pemakai. Jadi paling banyak itu saya buang dulu. Bahkan ada yang energi pada sebuah bagian dari macan, baik itu kuku atau taringnya, itu yang membuat kadang-kadang
tersengat gitu oleh energi negatif tersebut, sehingga harus dileburkan dulu ataukah dinetralisir, baik itu di batu akik ataukah jenis pusaka-pusaka lainnya, baru diritualkan dengan ayat-ayat penjagaan dari Al-Quran, karena saya seorang muslim. Nah, jadi paling banyak itu, kalaupun ada, itu adalah energi negatif, bahkan membawa kesialan kepada sang pemakai. Kalau yang positif itu jin-jin muslim yang baik itu jarang mau tinggal di tempat seperti itu ya. Sangat jarang, sangat jarang, kecuali yang punya adalah orang yang beriman, yang mulia, yang suka sedekah, yang baik akhlakul karimahnya, baru sang jin tersebut mau, jin muslim tersebut mau tinggal di tempat itu. Itu pun memang dia membantu makhluk Allah, manusia ini yang mulia ini, karena kemuliaannya. Bahkan dia tinggal di situ hanya untuk kadang mendengar ilmu-ilmu pengajian, menambah ilmu sang jin untuk belajar kepada orang beriman tersebut, bukan untuk hal-hal seperti kedikjayaan ataukah untuk hal-hal yang menyangkut tentang kesaktian. Tapi itu juga kadang membantu sang manusia beriman atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya bisa, tapi jarang. Kalaupun ada, itu kebanyakan hal negatif. Dan yang terbanyak bisa disebut itu 90% dari benda-benda akik ataukah keris yang dibuat dari awal tidak pernah ditirakati, itu tidak memiliki apa-apa ya. Jadi kebanyakan 90% tidak memiliki apa-apa, sehingga untuk memberikan dia energi harus dilakukan ritual. Dan karena ayat itulah yang hebat atas kuasa Allah ya. Dan bagus benda pusaka itu menampung karena dia terbuat dari besi-besi lama ataukah tertanam batu tersebut selama puluhan juta tahun, makanya dia bisa menjadi batu akik. Dia tertanam, sehingga yang menciptakan warna pada batu akik tersebut itu adalah logam-logam, mangan, besi, nikel, tembaga dan sebagainya dengan rumus kimia yang berubah selama puluhan juta tahun, sehingga dia menjadi warna dan keras ya. Dan jadilah dia gemstone atau batu akik ya. Nah, seperti itu jawabannya. Jadi jarang yang memiliki energi positif dari alam, itu sangat jarang, kecuali ditirakati oleh ahli-ahli dari ayat-ayat suci dengan ayat-ayat penjagaannya. Nah, seperti itu. Semoga teman-teman puas mendengarkan jawaban saya, dan ini dari pengalaman saya yang bertahun-tahun. Dan kalau itu batu jenis biasa ya, dan tidak pernah memiliki apa-apa dari sumber bongkahannya dan digosok dan tidak pernah terdengar ayat lantunan suci, itu biasanya rata-rata kosong ya, seperti itu. Semoga berkah bermanfaat penjelasan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian puas ya penjelasannya. Dan teman-teman juga bisa mengunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kebatinan, ilmu kekayaan, vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta. Dan channel ketiga yaitu Maniak Akik yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metal fisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan yang saya dagang di sana khusus keindahan dan kualitas batu bacan, karena memang lagi naik ya, dengan kualitas dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum akhir video ini, Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik.
Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.